Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Denny Firman Sagunat alias Bang Jakun. Gua kali ini ditemenin sama anak gua dan narasumber yang punya cerita yang keren-keren banget. Dan beliau juga salah satu sahabatnya Rasena dan teman gue juga. Iya pasti. Ini oh ya, kenalan dulu. Ini Bang Ibnu Aziz. Ibnu Aziz ya? Ya Ibnu. Biasa dipanggil Ibnu. Atau Jempol. apa nih? Jempol. Biasa dipanggil Jempol. Dan Bang Ibnu ini mau cerita pengalaman dia waktu naik ke Gunung Ciremai ya? Iya. Ciremai. Oh iya Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Jadi mau cerita yang di apa di ini ya, di Gunung Ciremai. Tahun? Jawa Barat tahun 95. Tahun 95. Oke, langsung aja 95 akhir gitu. Langsung aja dengerin ceritanya Bang Ibnu Aziz. Ya. Yuk. Ya, assalamualaikum para penggemar apa ya? Ya usah, assalamualaikum. Assalamualaikum Teman-teman. teman-teman lah semua ya yang penikmat cerita misteri dan pendakian. Salam kenal dari saya Ibnu. Biasa dipanggil Jempol, boleh lah panggil apa aja, Ibnu atau Jempol boleh. Ini gue mau cerita tentang pengalaman gue pada saat pendakian ke Gunung Ciremai di Jawa Barat. Tuh tahun 95 akhir lah. 95 akhir. Seingat gue tuh antara November dan Desember, yang pasti sih belum nonton baruan, November lah kira-kira itu 95 tuh gue belum lahir tuh. Iya. Belum lahir tuh. Belum. Ya itu gua kelar sekolah lah itu. Lagi masih polos-polosnya, belum ngerti yang lain-lain dah. Taunya pengen banyak tahu. Kebetulan waktu itu jadi gue berangkat tuh sama teman-teman rumah. Jadi teman-teman rumah tuh bawa punya temen, diajak juga. Jadi kita banyak temen lah, banyak kenal temen juga. Bawa teman-teman luarnya, teman rumah. Itu kita berangkat ada sekitar berapa ya? 7-8 orangan. 7-8 orang. Iya, 2 Itu dari Jakarta ya berarti? Dari Jakarta kita naik dari stasiun, itu naik kereta dari stasiun Manggarai. Kebetulan dekat rumah sih Manggarai. Saya bukan tinggal di daerah sekitar Manggarai, Jakarta itu apa ya? Di situ kalau ngitung pertama kan gue dulu gak ada persiapan gitu kan. Nah kalau ini penuh, istilahnya bener-bener disiapin lah gitu, segala sesuatunya, prepare alat-alat, pakaian, semua macem, dan izin juga sama orang tua. Cuman yang lucunya tuh dulu sempat gua sebelum izin gua di rumah gitu kan, kebetulan gue lagi sama temen gue dampingin gue buat izin ke orang tua biar dapat izin. Kalau dulu kan kita kan kalau mau naik gunung kan harus apa ya, bikin surat izin dari orang tua biasanya. Orang tua sama kepolisian ya, sama tempat tinggal kita punya ya kan, alamat misalnya RT RW gitu kan. Surat jalan ya. Itu gue izin sama bokap mau izin naik gunung gitu. Itu anehnya itu sebelum gue mau ngomong Pak mau izin mau naik gunung gitu, sambil mau minta ongkos lah gitu ya, baru mau ngomong kan bokap kan nanya mau naik gunung mana gitu kan. Nah, gue baru mau jawab ke Gunung Ciremai gitu ya. Tapi bokap langsung dia nanya, dia jawab sendiri, bukan dijawab sendiri, istilahnya langsung lanjut aja bokap itu mau naik gunung mana di masih sekitar Jawa Barat begitu kan. Iya, asal jangan ke Gunung Ciremai gitu. Asal jangan ke Gunung Ciremai. Ya, padahal pada itu gue mau ke Gunung Ciremai. Gitu loh. Bilang kenapa ini dalam hati. Waduh, gue cerita jangan mau Gunung Ciremai. Kalau gue izin, ya gue cerita gue nggak dapet izin gitu kan. Sedangkan gue lagi getol-getolnya gitu, lagi enak, lagi seneng-senengnya, lagi seneng-senengnya naik gunung lah, jalan-jalan. Emang gue hobinya ngaprak gitu kan, dulu kan zaman-zaman ngaprak gitu kan. Tanpa penampuan tuh anak-anak teman-teman. Ya gue nanya, emang kenapa Ciremai gitu kan. Jadi kan ya kebetulan bokap gue kan
Purnawirawan Abri lah gitu ya. Dia tuh cerita masalahnya, kata dia bukannya gimana-gimana, dulu bokap tuh masuk tentara, daftar tuh pendaftaran sekitar tahun 50-an lah bokap masuk tentara. Dia cerita tuh pada tahun 50-an dia berangkat dari kampungnya masih bujangan, lulus sekolah, daftar Abri. Nah pendidikannya di Gunung Ciremai. Dia cerita dulu waktu saat pendidikan itu kan, pas lagi pendidikan gitu, jadi dia nih lagi istirahat lah, habis kelar latihan apa fisik segala macam gitu kan, istirahat dia bertiga sama teman-teman, sama temennya lah, teman sangkatannya, istirahat itu kongko-kongko makan gitu kan. Nah pada saat kayak gitu bokap cerita salah satu temennya nih mau buang air kecil gitu kan, gua buang air kecil gitu kan, bokap oh yaudah gitu, jangan jauh-jauh gitu kan, terus nyari susah, takutnya komandannya manggil lagi gitu kan. Emang pas dia teman bokap itu buang air kecil, nggak lama kalau kata bokap, hitungan 15 menitan komandannya langsung manggil semua pasukan yang ini nih, apa sih kalau ini ya, apa ya, prajurit ya yang pendaftaran gitu kan, suruh ini lagi latihan fisik lagi gitu kan. Nah udah pada kumpul semua, ya bokap sih namanya orang kencing ya, kata bokap kagak lama banget dan nggak punya pikiran macam-macam gitu kan. Apalagi ada tahun 50-an apalagi kan sendiri, nggak ngebayangin kayak apaan ya gitu kan. Kita tahun 90-an aja naik gunung kayak udah males banget ya kan, sepi gitu kan. Tahun 50-an gitu kan, jalan kayak apaan tahu. Bokap udah tuh berbaris, cuman itu dia teman bokapnya yang izin tadi mau buang air kecil belum balik-balik kata bokap itu. Nah itu ditanya ini kemana, namanya siapa gue lupa deh tuh teman bokap, ditanyain kemana nih gitu kan. Nah namanya bokap tadi bertiga kan, nah bokap ngomong gitu, cerita tadi sama saya dan gitu kan, istirahat tadi habis latihan pertama istirahat makan, terus diizin buang air kecil. Kok buang air kecil lama gitu ya, kita nggak tahu, kata bokap nggak tahu. Dan udah akhirnya bokap sama yang tadi bertiga berdua temen-temennya dikasih PR deh tuh buat nyari temennya nih yang nggak balik-balik. Kata bokap sehari 2 hari nggak ketemu. Wah bingung deh tuh ya kan, bingung, akhirnya mau nggak mau akhirnya jadi bergiliran. Cuman tetap bokap sama temennya yang 2 yang atau lagi nih tetap harus ikut gitu kan. Ya, sedangkan yang lain gantian lah nemenin nyari. Itu kalau kata bokap, ibu kayak merinding ini cerita. Itu ketemu seminggu kemudian di bawah jurang begitu. Cuma gue nggak tahu lah tempat itu di mana ya kan nama-namanya. Cuma kata bokap udah ada di bawah jurang dengan batok kepalanya tuh udah kayak otaknya udah nggak ada. Udah kayak dimakan, bolong aja udah nggak ada isinya. Tapi badan masih fisik masih ada, masih utuh gitu, daging normal, cuman batok kepalanya. Nah itu bokap cerita, katanya dia ngelihat itu pas mau ngambil, pada saat ketemu jenazahnya itu, jenazah temennya, lihat kayak ular, bukan kayak ular, tapi badannya orang, perempuan katanya, nenek. Nah, bokap bilang sih katanya malampir, kape blorong, gua kata bokap. Cuman pada situ udah kayak begitu katanya, kabur tuh, pergi siluman ularnya itu tuh. Cuman ya kondisi fisik temannya ini yang hilang udah kayak begitu, otaknya udah nggak ada, palanya bolong sini nih, kayak gimana sih orang kelapa udah dibolong gitu kan, kayak ngerok daging kelapa begitu. Jadi menurut kesaksian bokap ya, yang nyaksiin sendiri langsung sama teman-temannya yang kebetulan iya. Emang gue pernah dengar juga tuh cerita. Tuh kayak gitu tuh tahun 50-an tuh bokap lagi pas pendaftaran militer. Nah di situ bokap mau, pokoknya kalau kalian nggak apa-apa gitu, asal jangan ke Ciremai. Itu gue sih ditanya emang mau kemana sih? Ya masih di Jawa Barat gitu. Ih gunung apa ya, nggak tahu ini mah gunung apa ya, orang temen nih belum tahu, nggak nanya gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak ada apa-apa ya kan, namanya kita hubungan ya harus pastinya tatap muka langsung ketemu. Kalau nggak telepon rumah. Iya, ya telepon rumah belum ada lah. Iya, belum sejarang yang punya. Gitu kan, akhirnya udah, gue minta ongkos lah, dikasih ongkos.
udah jalan deh tuh. Mati ya namanya kita, namanya lagi demen-demennya naik gunung gitu kan. Yang penting naik aja jalan ya kan, udah dikasih ongkos gitu kan. Daripada ntar gue jujur nggak dikasih gitu kan, nggak dikasih jalan gue ini kan. Kita galau juga lagi kalau kata sekarang bahasanya gitu, nggak ikut naik gunung. Udahlah berangkat, ngumpul di stasiun Manggarai gitu kan, janjian naik kereta lah di situ. Naik kereta ya, turun di stasiun Cirebon. Dulu naik jam berapa naik dulu tuh? Dari Manggarai itu naik Manggarai jam ke Senen dulu apa gimana? Iya pastilah, enggak ke Senen, enggak stasiun Manggarai kan. Stasiun Manggarai dulu ada yang langsung ke itu ya? Ada kan, dulu kan zaman 90-an kan masih ada kereta ekonomi yang biasa itu kan. Oh iya. Yang dari jalur Tanah Abang sama dari jalur Gambir. Iya. Gitu kan. Kalau jalur Senen kan lewatnya pasti ke Jatinegara. Jatinegara iya benar. Pada kita ke Senen Manggarai juga suka lewat, pasti berhenti. Terus Manggarai itu kan kadang ya stasiun ini juga gede juga transit. Naik di situ, naik jam habis asar, pas habis asar lah jam 3-an, jam 4-an habis asar ya. Turun di stasiun Cirebon. Cirebon ya, bukan ya. Kuningan. Stasiun Cirebon gue turun. Nyampe jam berapa gue lupa deh, itu malam lah, sekitar maghrib isaan deh, 4 jaman naik kereta, 5 jam 4 jaman tuh naik kereta dulu. Iya lama juga dulu Cirebon sih, sekitar 4 jam 5 jam. Iya naik kereta ekonomi kan. Ekonomi dulu. Dan juga dulu kan nggak istilahnya nggak ribet-ribet banget. Kalau dulu kan kita bisa bayar di atas. Bisa bayar di atas, benar. Ngasih uang 5.000 bayar di atas gitu. Cuman enaknya tuh kalau ke Cirebon tuh itu baru sekali itu tuh, sekali lewat tuh. Iya. Konektornya. Tapi kalau kita sampai ke Jogja itu 2 kali apa 3 kali. Karena kan mau kereta apapun sekarang kan pasti orang kereta itu berhenti di Cikampek sama Cirebon. Itu pasti transit kan. Dan yang lama tuh yang di Cirebon pasti Cirebon lama. emang benar. Nah, itu naik bayar di atas lah 5.000 per orang. Itu juga naik kita duduknya juga ada sebagian di pintu peron gitu kan nggak dapat duduk pastinya kan, sama di sepur, pinggiran sepur itu di sambungan gitu. Duduk kayak bobo keril segala macam lah. Turun Cirebon maghrib di sisaan lah. Sisa turun situ, naik angkot dari stasiun Cirebon yang ke arah dari mana, ke arah bukan Kuningan, sebelum Kuningan tuh daerah mana ya, 2 kali naik dia tuh mikrolet mobil dari terminal stasiun ke terminal kan deket tuh, jalan kaki aja. Udah tuh ke arah Kuningan, gue naik Ciremai tuh ngambil jalur di Linggarjati. Iya tuh turun naik bis turun. Iya bukan bis sih waktu gue naik kayak mobil apa ya, 3/4 gitu mobilnya dari terminal Cirebon. Turun di situ di Linggarjati, di bawah Jalan Raya itu nonjok lagi kan tuh. Gitu. Situ lah gue baru tahu ini namanya Linggarjati kan. Linggarjati kan tempatnya ini ya sejarah juga kan. Itu kan ada perjanjian di Linggarjati di situ. Nah dari situ ngambil ke kiri tuh naik, kita istirahat di situ, ada rumah namanya warung Pak Mamat. Iya. Jadi nyampe di sana di Linggarjati itu sekitar jam 9-an lah, 9 malam. Jam 9 malam, setengah 10 malam, jam 9 lah, setengah 10. Kurang lebih segitu deh. Enggak malam-malam banget, masih banyak orang. Gitu. Biasa lah ngobrol-ngobrol gitu kan, ngopi, ditanya dari mana, berapa orang gitu kan. Dan nggak taunya ternyata naik gunung itu dulu ya harus kayak izin sama, bahasa dulu pakai kuncen gitu ya. Izin sama kuncen biasanya. Ya kalau sekarang kan kita daftarnya ke pos, ya pos loket lah bayar. Dulu mah udah ke Pak Mamat, udah. Kalau dulu gunung-gunung, nggak semua gunung sih ada kuncennya, tapi biasanya kalau gunung-gunung yang tahu gue ya Cerme, terus Merapi tuh, dia ada ininya. Mas Lawu juga ada tuh. Ada kuncennya. Iya, itu juga apa ya? Pas kebetulan di warung kita, gua tuh sama temen-temen istirahat di warung Pak Ahmad, disangkanya itu jadi ada rombongan lain juga gitu. Cuman itu rombongan bukan tujuannya nggak naik gunung, nggak hiking, dia ziarah. Ternyata di sana ada kayak apa, petilasannya Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga. Kalijaga. Ada di situ Sunan Kalijaga waktu itu. Iya.
Gue kan orangnya kan demen sejarah ya kan, demen sejarah gitu kan, seneng aja gitu lah, apalagi sejarah-sejarah perwalian gitu kan, tentang Islam masuknya, siapa yang nyebarinnya. Jadi gue seneng aja gitu, demen oh dulu di sini gitu kan, sambil ngebayangin tuh flashback kayak gimana ya dulu, zaman sekarang kayak begini, dulu jalanan kayak apa ya para wali nyampein agama, nyebarin, baru berapa rumah di sini gitu, berapa penduduk gitu, ngebayangin gitu aja gue. Oh seenggaknya jadi kalau buat gue tuh di mana tempat mungkin suatu kapan nanti lewat, oh di sini dulu nih para wali di sini, jadi tahu gitu kan. Udah lah, nginep kita di situ, nginep, makan, nggak mandi lah, makan ngopi, ngobrol sama Pak Mamat, sama yang apa tuh kelompok yang pada orang mau ziarah. Cuman dia nggak nginep, dia langsung naik malam, dia ziarah malam. Ya emang pas nyampe juga nggak beda jauh, seling 5 menitan lah. Jadi Pak Mamat nyangkanya ada satu kelompok, satu rombongan. Kalau kita beda. Emang pas dari Ngejati nggak jauh kita jalan. Temannya kalau buat nyampe, gua duluan nyampe gitu. Nah mereka orangnya yang di belakang gua gitu. Udah situ nginep. Nah nih nginep, terus besok pagi tuh jalan jam 9-an. Ya tuh emang pagi ya subuh jalan. Iya kan. Bangun ya pada. Iya, tas sendiri ya kan. Gadang jam 12 udah bangun pagi jam 7. Tuh di dingin kan sana kan di Linggarjati, minta ampun. Udah. Jalan jam 9, tapi sebelum jalan ya kita biasalah doa. Yang gue bilang waktu itu, gue tuh sebelum jalan pasti selalu doa, dan itu dia selalu ritual. Yang bukan ritual apa ya bahasanya, saweran, kita nyawer ya. Pokoknya ada anak-anak, pokoknya yang selalu gue kasih tuh selalu anak-anak. Karena buat gue anak tuh masih bersih, suci, polos, suci gitu. Gue ngumpulin uang, nah temen-temen gue gitu kan udah ngasih. Ada berapa orang waktu itu, sedikit sih anak-anaknya, ada 3-4 orang, dikit lah. Udah gue kasih aja tuh, bagi rata mereka, dapatnya uang udah bagi rata. Gue nggak tahu jumlahnya berapa lah, tuh kan gue kasih aja udah bagi rata. Udah ya kan, dari situ. Cuman waktu itu Pak Mamat sebelum berangkat juga dari malamnya udah ngobrol kalau di sini tuh hati-hati gitu, kalau jaga ucapan. Iya, jangan nada suara, jangan teriak-teriak gitu, jangan gitu bahasa, jangan yang kotor-kotor gitu kan, dan jangan semacam kayak orang nantang gitu. Kadang itulah yang gue jadi sadarin, jadi kadang tanpa kita sadarin ucapan itu adalah bentuk doa juga ya. Ternyata ya, ternyata doa. Udah itu juga kadang ucapan itu kadang bisa berbalik juga, yang jadinya sifatnya positif bisa juga sifatnya negatif, jatuhnya kayak orang nantang. Itu yang gue alamin pada saat itu di akhirnya setelah pulang. Jadi tuh pas pada mau berangkat pamit kan kita kan sama Pak Mamat, Pak berangkat ya Pak. Oh ya gitu kan, kerja mau jalan tuh dia bilang ya hati-hati ya, jangan macam-macam, jaga omongan gitu. Ini gue posisi kan gue berdelapan kalau nggak salah 8 orang ya. Gue tuh berdua sama teman gue masih pakai sepatu gitu kan, kalau yang kerja udah beres. Gue yang ngelelet nih, emang gue bangun siang juga itu sama berdua tuh, mandi kan. Yang di depan nih jalan, dia bilang buruan lo, lama amat jalan, lelet, tinggal nih gitu. Nah, gue sih ya sabar, gue cuma gitu doang gitu kan. Ini masih di posisi di rumah Pak Mamat. Nah temen gue sebelah ngomong, yaudah duluan aja sih, tadi gue depanan. Tuh ternyata dari omongan itu gue juga belum sadar, omongan gara-gara omongan kayak begitu jadi masalah, ya kan. Kalau mah kalau buat kita kan kayak orang bercandaan ya gitu kan, dari luar ntar gue depanan orang bercanda bakal tawa gitu. Udah tuh yang temen gue yang di depan juga ketawa-tawa doang, kampret lama gitu duluan gitu. Udah jalan di situ, jalan masih inilah, masih belum berapa kiloan lah, masih pos apa ya, Cibunar mau ke Leweng Datar, masalah Leweng Datar. Cibunar ke Leweng Datar itu enak juga tuh jalannya. Enak ya. Amit
Ya nggak semua sih gunung sih. Belum bayangin ya pasti. Banyak hutan pinus sih. Iya. Emang kawasan di situ pinus, kawasan pinus, hutan pinus. Nah di situ tuh, di situ belum ngerasain tuh hal yang aneh. Ya masih seru-seruan aja, bercanda, tawa-tawa, ledekan. Posisi juga siang kan, terang kan? Siang lah, masih berangkat jam 9 pagi. Tawa, bercanda. Nah, udah mau masukin kayak itu masih di bawah itu Cibunar itu masih di bawah. Kayak apa sih areanya itu, tempatnya tuh masih model kayak lapangan gede gitu. Ini Cibunar. Gue kan emang yang tadi gue bilang, gue kan jalan berdua tuh karena lelet, bukan lelet karena lagi pakai sepatu, bukan karena emang sengaja. Pikiran ini masih jarak dekat bangsa. Iya, dari sini ke itu berapa meter sih? Jarak 10 meteran lah sama temen gue yang depanan gitu kan. Itu pas di area itu tuh lapangan gitu kan. Gue juga masih minim pas itu kan, naik gunung masih minim pengetahuan gue soal gunung. Apa kan segala macam masih nol lah. Kalau kata ini masih anak PAUD lah. Iya, anak PAUD, cuman modal nekat. Emang seneng ngaprak lagi, jangan ngayap gitu kan udah. Situ itu jarak antara gue berdua jalan belakangan nih sama teman-teman gue yang di duluan tuh kira-kira bangsa 6 meter, 8 meteran lah. Itu pas dia itu tuh di. Berarti masih kelihatan ya? Masih kelihatan aja jelas gitu ya. Kan tuh buat kita kan biasa aja ya kan, nggak ada itu omongan yang pertama tuh nggak ada pikiran macem-macem. Tapi kita ngelelet aja kali ya gitu ya, lemes gitu, masih bangun ini masih berasa capek kali jalan ya kan. Tapi anehnya di situ tuh baru tuh, itu kacau tuh. Dak dikduk kenceng itu, dak duk kenapa ini? Ini temen gue yang 6 meteran, 6 meter 8 meteran lah. Harusnya kan gue jalan cepet ya kan. Temen gue sambil jalan juga gitu, tetap mau jalan, kagak berhenti, jadi jalan terus. Nah gue coba ngejar gitu. Tapi nggak kejar. Istilahnya gue udah sampai posisi di temen gue, tiba-tiba nih gue balik lagi di sini. Temen gue makin ke depan, gue kejar lagi, temen gue sih gak merhatiin yang sebelah gue nih. Pikir masih kelihatan kan, gue masih bercanda-bercanda aja mau gue ketawa-tawa gitu. Itu sampai apa ya? Masuk hutan pinus itu ngilang, jarak makin jauh. Itu gue tinggal berdua. Tuh di situ tuh, temen pada kagak ada. Cap gue jalan, gue kejar, gue di sini lagi. Nggak kelihatan gitu dia. Jadi, iya, gue di sini nih, temen gue di sono, gue jalan, gue di sini lagi, temen gue makin jauh ke depan. Gue kejar lagi, tiba-tiba gue di sini lagi, temen gue makin jauh, gitu terus sampai hilang. Gue masih tetap aja di sini jalan-jalan. Kayak orang dibawa setan keder apa gimana, gue nggak ngerti. Cuman, kok hilang temen gue? Gue tadi pengen nyeletuk ke temen gue ya kan. Emang temen gue bangor tuh gitu waktu anak. Ngomong kagak nih, tadi nggak percaya lagi gini-ginian ya kan. Tapi lama-lama makin panas terik tuh. Pada jam berapa kok begini-begini aja jalan nih kan. Itu tuh asli. Itu namanya, kita nyebut namanya Allah, Tuhan, Mbah, Eyang, kakek, mohon ampun, teriak gitu. Itu namanya temen gue itu. Udah kayak anak bocah, gelepokan di tanah duduk. Wah, kayak orang ngambek gimana sih, pulang. Ya gue bingung mau pulang kemana. Ya kan mau turun gue takut malah makin ngilang. Ya kan, mau maju juga nggak maju di sini terus. Wah udah pecah itu. Itu gue ada 2 jam gue di situ. Itu yang tadinya ya mungkin kita buat nenangin diri bisa ya, misalnya nenangin diri kita biar nggak panik gitu, biar nggak tampak nggak panik dari orang atau temen gitu. Paling gitu yang berdua kan gimana caranya kita nenangin temen yang kayak begini yang kita bingung. Lebih sulit nenangin temen daripada nenangin diri sendiri. Sabar deh, nenangin diri mah kita masih bisa sandiwara, masih bisa acting gitu kan, tenang, paling mah deg-degan juga gitu. Cuman kemana ini? Yang tadinya gue tenang ya, gue kalut juga lama. Gue jalan begini, gue bilang udah pelan-pelan aja jalan yuk. Baca bismillah, baca doa. Kita baca doa. Terus sambil jalan, baca bismillah, alhamdulillah, Fatihah lah pokoknya bisa baca itu.
Apa cuman aja? kagak pengaruh di situ lagi nih, kenapa kok kagak mempan gitu kan, ya apaan gitu kan. Gue mikir apa karena gue ngebohong sama bokap ya, harusnya gue nggak boleh kemari gitu kan, dilarang nggak boleh ke Cermek gitu kan. Wah, cuman posisi udah di sini gitu kan, udah emang udah di Cermek, temen udah kagak pugu lagu istilahnya, udah nggak pugu lagu dah istilahnya. Duh, pengen kayak kita gatakin juga, emang kita udah duaan nasibnya begini kan. Kalau sampai becok malah jadi parah. Sempet ya ke pancing kesel juga karena puyeng juga kepala gue ya kan. Maksudnya lo kira kalau kata bahasa emang lo doang yang puyeng, gue juga puyeng gitu bahasanya. Gue sampai nyabar susah banget. Gimana sih anak bocah pulang lo? Minta pulang sama gue yang masih PAUD naik gunung ya kan, bahasanya masih nol ilmunya. Gue bingung, gue mau turun ntar gimana ya kan, yang ada makin nggak jelas. Iya kan, paling itu masih di bawah lah ya, masih daerah masih sekitar masih bawah, cuman lumayan jalur kan Cibunar ke daerah pas Lewung Datar itu kan, Dutan Pinus. Itu juga pas di posisi kayak itu tuh Dutan Pinus dari Haryawatan Pinus itu suara ya aneh aja itu, ada suara gitu kan, kayak anjing gitu, kayak model serigala gitu. Siang, cuma kan gue kira nggak ada hewan nih, ada temen lah, nggak puyeng amat, masih dengar suara, buat gue gitu aja kan. Nggak sunyi gitu. Iya, nggak sunyi. Tapi angin sampai suara angin kedengeran. Kayak angin, pohon gue. Terus angin gini banget. Itu pal posisi lagi kalut itu, dua-duaan bengong, ini gimana nih, ya Allah gimana. Gue sampai sujud itu, kayak orang sholat sujud gitu ya kan. Ya Allah gitu kan, tolongin ya Allah. Gue sebut lah Mbah, Eyang, bingung udah mau nyebut apaan. Ya habis itu aja 2 jam gue di situ. Panik itu gimana? Yang gue bingung ngejagain teman gue biar tenang gimana, itu yang gue pikiran gue. Jadi gue juga tenang juga. Ya kalau gue tenang sendirian dia celeng begitu, gue yang bingung. Gue tinggal, gue puyeng ya, gue ajak makin jadi ribet. Kan kalau mungkin kalau tenang, dia tenang aja ya kan. Kita mau turun juga, ya kan. Mungkin insya Allah kali ya, sampai lagi ke warung Tupa Mamat ya kan, paling anterin nyusulin tolong gitu kan, agak juga itu. Nah di situ tuh sekitar 2 jaman alhamdulillahnya ada rombongan pendaki juga. Gue inget banget, gue makasih banget tuh sama abang-abang itu, sampai sekarang gue nggak lupa dah itu. Cuma gue nggak lupa namanya ya pada orang-orang. Cuman yang gue tahu mereka orang Bandung. Orang kuliahnya daerah mana gitu, Bandung lah, masih daerah Bandung. Ciahem apa mana gitu, orang sekolah kuliah teknik gitu. Kampus apa gue nggak tahu, Pariangan apa pokoknya. Kampus juga di Bandung. Iya, pokoknya orang teknik kan, anak teknik gitu. Gitu gue, ya Allah girangnya ketemu orang. Itu juga ada bingung, lo ngapain anak berdua-duaan gitu kan. Dulu kan kita nggak boleh naik gunung berdua, sendiri kan. Sendiri berdua tuh nggak boleh. Bertiga, itu minimal bertiga minimal ya kan, berdua. Itu kan ngapain, bocah lagi ya, gue masih bocah, baru lulus sekolah gitu kan. Wah gue minta tolong bang, jurang gue ketemu, kayak gue cium tangan dah, cerita gue dari mana begini bang, tahu dari kita naik lah, temennya kemana, itu dia bang, kita jalan dari deket bang, masih kelihatan sampai habis nih ngilangnya, kita nggak, masih di sini aja. Makanya nggak tahu kok temen kok agak nungguin apa nggak balik lagi nyusulin kemari kita. Udah lama di sini, gue bilang udah 2 jaman bang di sini gitu kan. Oh udah di situ disuruh tenang, udah tenang gitu. Berapa orang, lumayan banyak juga tuh rombongan anak kampus itu, anak-anak Bandung. Wah gue makasih banget itu ya Allah kali ngirimin tuh kali ya. Nolong tuh buat berdua. Tolongan kan datang kan kadang nggak kita duga sebenarnya. Iya gitu, gue diajak terus sampai ngobrol biar tenang yang. Nah gue cerita juga, ngadu, gue curhat lah, mau nggak mau nih kondisi teman gue kayak begini gitu kan. Saya sih tenang bang sendiri bang, cuman kalau saya tenang sendirian di teman kayak begini saya juga bingung gitu kan. Mau turun saya juga ngeri, ya kan, mau naik yang ada begini gitu di sini terus gitu kan. Udah gitu kan, udah katanya kamu udah diam semua, tenang gitu kan maksudnya berdua.
udah nanti kita bareng gitu kan. Teman-temannya pada naik masih lanjut, masih bang gitu kan. Udah gue bilang ya kalau bisa bang saya ikut abangnya deh bang, kali aja nanti ketemu bareng, boleh nggak bang? Wah enggak, emang harus katanya. Udah harus. Cuman di situ dia lucu, gue taruh di tengah udah kayak kambing, tau nggak? Jadi badan gue diikat. Oh, diikat dari ke tali, ya. Duaan. Jadi yang mahasiswa Bandung ini, yang di depan gue sama di belakang gue udah megangin tali juga, cuma badan gue, pinggang gue diikat. Berduaan udah kayak kambing. Ya, itu emang harus begitu. Takut ngilang apa gimana gue gak ngerti ya, gue pasrah aja deh. Tapi udah nggak apa-apa deh bang. Ya, maaf nih ya, katanya udah nggak apa-apa ya bang. Yang penting saya mah bisa sampai aja, udah bisa sampai ketemu teman lah gitu. Cuman dibilangin sama dia gitu kan. Tapi nanti kalau ketemu teman nanti kita udah ketemu teman-temannya, nggak usah cerita pengalaman yang ini ya. Tenang-tenang aja, nggak ada kejadian apa-apa katanya. Itu aja, bilang aja nih kamu nih tadi ngapain gitu kan, capek kayak istirahat tiduran gitu ya. Iya bang saya nurut aja deh bang gitu kan. Udah tuh dibawa terus jalan ke luar Hutan Pinus kan tuh, kawasan Hutan Pinus apa tuh, ke pos Condong Amis. Masih apa ya, hati masih nggak enak nih, temen juga nangis mulu gitu. Gimana sih, kayak orang sedih mukanya dah gitu kan. Kalau orang sok, buat sedih sok lah, orang sok masih sok ya. Sampai ke kawasan apa ya, pos apa sih, Condong Amis apa ya, Cibunar, Pulau Datar, Condong Amis, terus apa ya, pos sebelum kuburan kuda deh tuh, Pangalap, terus masuk kuburan kuda kondisi masih gitu. Teman gue tuh masih sok aja pucet, temen gue mukanya tuh pucet. Ya kalau gue sih panik juga, shock juga gitu. Cuman gue apa ya, masih diajak ngobrol sama yang anak abang-abang anak Bandung ini, masih bisa jawab gitu, masih bisa berpikir tenang gitu kan. Kalau temen gue ditanya, temen gimana ini bang, gimana? Udah gitu bilang. Gue bilang tuh dia bang, saya gimana mau ini gitu kan. Kita ngobrol dia gitu doang jawaban, ini gimana nih, gitu juga bingung, nanya gimana kita bingung aja kan. Udah tenang tuh pas kuburan kuda, lepas dari kawasan kuburan kuda juga baru tahu itu namanya serem banget itu. Kuburan kuda itu iya, itu. Namanya juga itu udah jalurnya juga. Jalurnya enak kali sih. Iya. Pokoknya lepas dari kuburan kuda juga jalurnya parah itu. Iya. Ini itu apa ya, habis dari kuburan kuda terus kan tadi udah capek, sebenarnya udah nggak kuat. Nah teman gue juga kondisinya tuh yang shock nih, teman gue yang ini udah pucet tuh, sian juga kalau dilanjutin jalan udah kayak begitu ya kan, diikat udah kayak kambing dua-duaan gitu. Udah kayak bawa kambing, diikat badan gue nggak ngerti dah maksudnya apa, cuman ya penting gue selamat, pikiran gue tuh kan ditolongin sama orang. Terus ke Bang Kuda tadi temen gue juga minta bang berhenti bang, sian bang temen saya, nggak, udah latihan sini dulu katanya, nanti di depan aja itu. Nah pas di pos setelah kuburan kuda tuh, pos shelter kuburan kuda, kawasan situ kan ke mana, Pamerangan baru tuh istirahat. Break deh tuh. Cuman kondisi gua tali tuh diikat di pohon, bener udah kayak kambing, yang ujung sana di pohon, ujung sini gue di pohon. Jadi gue udah nggak dilepas dari tali, itu nggak dilepas. Sama anak abang-abang orang Bandung itu nggak dilepas. Mereka ya namanya orang istirahat kan, mereka kan ada ngesono ini, santai lah, capek juga kan, lepas lah. Udah tali diikat, ujung sana, kedua ujung tali itu diikat di pohon biar nggak kemana-mana gitu. Diikat gue asli, kasih makan. Ya bukannya artian mereka kejam ya, gue juga enggak ya, tapi emang begitu, emang begitu ya kali ya. Iya, gue juga mikir emang bukan kejam, buat dijaga. Iya, gue biar nggak lepas dari pengawasan mereka juga. Iya, kok diikat ya saat gue nggak ngerti, cuman pikiran gue manut aja dah pada saat itu kan. Gue namanya orang ditolong pasti orang baik, masa deh gue diikat. Situ tuh di Pamerangan makan, tetap dinasihatin terus teman gue tuh yang sok nih, sok dikasih makan minum, cuman selalu diingetin pokoknya nanti selalu diingetin jangan cerita ini ya, pengalaman ini jangan ceritain dulu, nanti
Cuman teman gue sebenarnya di situ tuh nangis doang bisanya. Kalau gue cuman iya bang, beneran nanti bukan apa-apa, gue jelasin. Kalau kamu nanti cerita ini dan ini, harusnya tadi cuman panik kalian berdua, teman-teman kamu juga ikut-ikutan panik semuanya. Malahan, iya. Makanya dipinta jangan cerita nih yang ini. Iya bang, saya ikut aja deh bang, apa kata abang gitu kan. Udah tuh ada berhenti tuh nggak lama lah, nggak setengah jaman gue berhenti tuh, dikasih break istirahat, dikasih makan teman gue, yang penting asal teman bisa tenang doang gitu. Udah tuh, mana yang diajak ngobrol gue terus diajak ngobrol sama